Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Gendon dan teman saya Poli. Dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Untuk pertama kali mari kita perkenalkan juga narasumber kita dari Romo. Saya Romo Maksi. Selamat Oma. pagi Romo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Oma, Oma silakan. Saya Oma Sisilia. Selamat pagi Oma. Selamat pagi. Mungkin dari Tante Poli untuk memulai apa yang akan kita bicarakan. Ya, hari ini hari yang luar biasa, 14 Agustus 2023. Ya. Puji Tuhan kita semua berkumpul dalam acara yang luar biasa ini dalam keadaan baik, sehat. Tokoh utama Santo Maximilian Kolbe. Wah, sama Romo namanya. Ya, namanya sama. Dan kebetulan ini juga nama permandian anak saya. Oh. Maximilianus. Yang didapat dari Romo Subage. Wah. Ya. Tahun berapa Tante? Tahun 93. Iya. Tapi ini artinya mungkin yang bisa lebih menjelaskan ya arti Romo. dari nama ini Romo sendiri ya. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Opa dan Oma, para pemirsa di rumah, sebagaimana tadi sudah disampaikan, hari ini kita merayakan peringatan Santo Maximilianus Maria Kolbe, Ya. seorang imam Fransiskan yang hidup dari tahun 1894 sampai dengan 1941. Dalam kisah hidupnya, ketika dia ini berasal dari Polandia, Iya. Santo Maximilianus dari Polandia, ketika dia masih kanak-kanak, masih kecil, itu dilukiskan bahwa dia sudah pernah bermimpi tentang Bunda Maria. Dia bermimpi tentang Bunda Maria. Umur berapa itu Romo? Masih kanak-kanak, masih kecil, 10 tahunan gitu. Padahal belum mengenal ya, belum mengenal. Sudah, dia sudah kebetulan dia mengenal. sudah beragama Katolik, keluarganya dari keluarga Katolik. Dia waktu masih kecil namanya tuh Raymond Kolbe, sebelum dia masuk biara. Ya. Jadi setelah dia masuk biara, dia kemudian mengganti namanya menjadi Maximilianus. Lalu nama Maria ditambahkan, sehingga namanya Maximilianus Maria Kolbe. Nama Maria itu dia tambahkan juga karena seperti yang tadi saya bilang, sejak kecil dia sudah punya mimpi. Dia pernah bermimpi, semacam mendapat penampakan dalam mimpi tentang Bunda Maria. Sehingga dia mendedikasikan hidupnya juga kepada Bunda Maria. Sehingga ketika dia masuk biara, menjadi Romo Maximilianus Maria Kolbe di biara Fransiskan, dia juga bersama dengan teman-temannya membentuk sebuah kelompok kayak komunitas untuk menghormati Bunda Maria. Sehingga bahkan tempat di mana dia diutus dengan teman-temannya, di tempat ada sebuah kota kecil, mereka menjuluki kota kecil itu dengan nama kota Immaculata. Immaculata itu penghormatan terhadap Bunda Maria Immaculata. Sehingga ada kota Immaculata, tempat di mana dia bersama dengan teman-temannya ada, dan juga membangun komunitas untuk membangun kehidupan iman bersama dengan Bunda Maria, penghormatan kepada Bunda Maria. Selain itu juga, karena Maximilianus ini dia memiliki latar belakang pendidikan berkaitan dengan jurnalisme. Waktu zaman itu jurnalisme belum seperti sekarang ini, tetapi sudah ada waktu itu, dan dia menjadikan pers, sehingga dia juga kemudian dikenal sebagai pelindung pers. Dia menjadikan media tulis menulis, koran, surat kabar itu sebagai sarana untuk membangun kehidupan iman. Jadi dia menyebarkan melalui media, melalui pers, melalui koran, tulisan-tulisan ataupun khotbah-khotbahnya ataupun pemikiran idenya tentang kehidupan iman. Sehingga beberapa kota yang dia bentuk bersama dengan teman-temannya yang sesama kongregasi Fransiskan, mereka membentuk komunitas-komunitas hidup doa dengan menaruh kepercayaan atau iman dengan bantuan doa-doa Bunda Maria. Sehingga ketika itu pada tahun 1930-an akhir, 38 dilukiskan di tempat di mana dia berkarya sudah mulai masuk Nazi Jerman. Sehingga dilukiskan di kota tempat dia berada, mulai pengaruh Nazi datang ke situ, dan Nazi tentu saja tidak menghendaki ada gerakan
promosi tentang kehidupan iman yang disebarkan melalui pers, melalui media massa. Sehingga Santo Maximilianus ini bersama dengan teman-temannya ditangkap oleh pasukan Nazi Jerman. Dan setelah ditangkap, mereka membawa atau mengantar mereka ke camp-camp konsentrasi, disebut camp konsentrasi. Salah satu camp konsentrasi yang terkenal adalah camp konsentrasi Auschwitz. Iya, itu yang terkenal Itu yang sangat terkenal, kejam sangat ya. terkenal, sangat kejam. Dan kalau kita bayangkan dulu pada waktu itu, camp-camp konsentrasi ada tempat di mana permisi saja bahwa itu tempat pembantaian, pembunuhan massal. Betul. Pembunuhan massal, orang dibiarkan untuk dalam gas, dibunuh di dalam gas, ruangan gas, atau kemudian dikremasi secara massal gitu di dalam ruangan tertentu. Dan pada waktu itu yang menjadi kisah hidup yang terkenal dari Santo Maximilianus Maria Kolbe adalah semangat pengorbanan yang dia berikan. Jadi dikisahkan pada waktu itu setelah tahun 1938 dia ditangkap, tahun 1941 dia mengalami kematian sebagai martir dengan kisah bahwa pada waktu itu di istilahnya di barak, mereka dikumpulkan di barak, di rumah-rumah, di sel-sel gitu, terus nanti kemudian disuruh kerja, atau kemudian kalau sudah divonis bahwa nanti mereka harus dibunuh, mereka akan dibunuh. Nah, kebetulan di sel tempat mereka, di barak tempat mereka tinggal itu, ada satu tawanan yang berusaha kabur, melarikan diri. Dan karena ketangkap, serdadu-serdadu Nazi mau menghukum satu barak itu, Dihukum mati. mau dihukum satu barak itu, tapi dengan cara acak, mengambil 10 orang secara acak dari itu untuk dihukum mati, untuk dieksekusi mati, sebagai, katakanlah ini sebagai tanda bahwa kalau masih ada yang mau melarikan diri lagi, Ini contoh. pasti akan, ini contoh. Contoh. Ini sebuah kekejaman, tapi ya itu yang terjadi seperti itu. Lalu diambillah 9 orang. Ketika orang yang ke-10 itu namanya Franciszek Gajonizek. Orang dari Polandia juga. Dia seorang tentara yang ditangkap juga. Dia tentara yang ditangkap. Waktu ketika dia dipilih, karena waktu itu secara acak, tentara Nazi masuk ke barak mereka secara acak, diambil 10 orang. Sebagai hukuman ini 10 orang diambil untuk dibunuh, untuk dieksekusi gitu. Jadi orang yang ke-10 ini ketika mau diambil, dia teriak, aduh tolong, saya masih punya istri, saya punya anak, saya belum mau mati, ampun gitu. Tapi tentara kan tidak peduli, ambil gitu. Kebetulan waktu itu Maximilianus ada di dalam barak yang sama. Dan biasanya waktu itu ketika sejak dia ditangkap, dia dalam kehidupan dia berusaha untuk menguatkan mereka. Sehingga akhirnya ketika dia dengar itu, dengan berani dia maju menghadap ke serdadu, bilang, apakah saya bisa gantikan orang ini? Dan serdadu lalu bilang, kalau kamu ganti boleh. Sehingga akhirnya Franciszek itu dia dimasukkan kembali dalam barak, lalu Maximilianus bersama dengan 9 orang lain, mereka 10 orang, dibawa ke ruangan khusus untuk diberi hukuman mati dengan cara mereka tidak dikasih makan apa-apa selama beberapa hari, sampai mati. Luar biasa. Dan ketika sudah lewat berapa hari dibuka ruangan itu, dia yang paling akhir meninggal. Waktu bahkan terakhir sudah lewat 5 hari kayaknya, dibuka dia masih dia masih sekarat tapi belum meninggal. Lalu akhirnya dia disuntik mati, sehingga bersama dengan 10 orang itu dia mengalami kematian. Sehingga dengan kisah ini menjadi kisah kemartiran yang luar biasa karena terjadi di abad ke-19, di tahun 1941, untuk melukiskan bagaimana Maximilianus Maria Kolbe rela untuk mau memberikan dirinya, menggantikan seorang tawanan lain yang harusnya dia yang dihukum mati. Dan menariknya bahwa ketika pada tahun 1982, Paus berasal dari Polandia yang sama asalnya dengan Maximilian, yaitu Paus Yohanes Paulus kedua. Pada tahun 1982 di bulan Oktober tanggal 10, dia mengkanonisasi Maximilianus Maria Kolbe sebagai seorang santo. Dan menariknya lagi adalah bahwa Franciszek, orang yang digantikan, dia masih hidup dan dia hadir di Vatikan dalam peristiwa kanonisasi itu. Dia hadir untuk mengikuti dan juga bersyukur bahwa sekalipun juga dikisahkan bahwa di penjara dia sempat dibenci karena Maximilianus mau merelakan dirinya menggantikan posisi dia, sehingga teman-teman sebarak mereka itu sempat marah dan benci dia.
Karena gara-gara dia teriak itu akhirnya Maximilianus mau menggantikan. Sempat dia dibenci tapi dia bertahan dengan itu. Orang benci tapi dia bertahan dan dia sangat memuja apa yang sudah dibuat oleh Maximilianus Maria Kolbe. Sehingga dia hadir dalam peristiwa itu, kemudian dia dilukiskan meninggal di tahun 90-an, 93 kalau nggak salah dia. Itu Francis Neck. Sehingga dengan kisah Santo Maximilianus Maria Kolbe ini kita melihat bagaimana semangat pengorbanan yang ditunjukkan oleh Maximilianus juga ya, mau untuk memberikan dirinya, merelakan dirinya biar untuk menggantikan temannya yang harusnya dia yang dihukum mati, tapi dia berani untuk merelakan dirinya dan memberikan nyawa, bukan cuma merelakan diri tapi memberikan ganti nyawa untuk orang yang sebenarnya harus dibunuh. Iya, menarik sekali Romo. Ini yang mau saya tanyakan ini kenapa begitu lama untuk kanonisasinya? Apakah memerlukan waktu atau gimana? Ya, proses kanonisasi sebelumnya itu ada disebut dengan nama proses beatifikasi. Kalau beatifikasi atau menjadikan seseorang menjadi beato atau beata. Dia dibeatifikasi oleh Paus Paulus ke-6 di tahun sebelumnya sudah ada. Tahun 60-an, saya tidak ingat tahun 60-an dia dibeatifikasi, lalu pada tahun 1982 dia dikanonisasi oleh Paus. Dan itu sudah resmi sebagai santo. Ya. Baik Romo. Itu peristiwa beatifikasi dan kanonisasi itu peristiwa yang dibuat penyelidikan oleh tim dari Vatikan yang mana mensyaratkan bahwa orang harus menemukan mujizat ketika berdoa dengan bantuan Orang Kudus itu. Dan ada mujizat yang dilampirkan, yang terjadi, yang diberikan kesaksian oleh orang-orang yang mengalami itu, untuk kemudian itu sebagai bahan untuk tim dari Vatikan bisa meresmikan seorang diangkat secara khusus menjadi beato atau beata, atau kemudian naik tingkat di kanonisasi menjadi santo atau santa. Kalau saya lihat kan ya Santo Maximilianus begitu mengikuti ajaran Yesus sendiri ya, mengorbankan nyawanya. Itu bukannya malah mempercepat ya? Itu kan udah saksi nyata, apalagi kan yang digantikan juga ada atau hadir di sini. Ya, betul. Itu juga menjadi bahan tambahan untuk tim dari Vatikan bisa menetapkan seseorang menjadi beato, beata atau santo, santa. Yang menarik yang mujizat itu, Romo. Apa saja yang mujizat yang secara pasti saya belum tahu, tapi pasti ada mujizat yang disampaikan, dan biasanya mujizat itu berkaitan dengan orang yang selamat dari kecelakaan ataupun orang yang sembuh. Biasanya kebanyakan orang yang sembuh dari penyakit yang menurut klaim dokter bahwa orang ini nanti sudah angkat tangan, sudah pasti dia akan meninggal, tapi karena dia berdoa dengan santo, santa, atau tokoh yang dia percaya untuk membawa dia dalam doa, dan mujizat terjadi bahwa dia sembuh. Luar biasa. Ini Oma sampai terpesona sampai. Oma pasti udah ada ya yang mau ditanyakan. Apa yang mau ditanyakan atau mau mungkin di-sharingkan. Teladannya dari cerita yang disampaikan oleh Romo Maxi. Saya sangat bagaimana ya, ada orang yang seperti itu. Tapi kalau sekarang apakah orang kita ya Romi, bisakah kita tidak seperti Santo Maximilianus, cuman kita sedikit saja. Coba mau beri contoh ke kami, kira-kira seperti apa kalau kita mengorbankan iman kita itu. Maksudnya kita pengorbanan seperti apa gitu Romo. Baik, kalau benar seperti Oma sampaikan tadi, ini menarik ya pemirsa. Bagaimana Oma menanyakan sejauh mana kalau kehidupan sekarang kita bisa teladan nih semangat untuk pengorbanan. Kalau untuk konteks zaman sekarang, semangat pengorbanan itu memang dari dulu terjadi, dalam sejarah itu terjadi. Bagaimana orang memberikan sebuah pengorbanan, pemberian diri kepada orang lain. Nah, yang dialami atau dibuat oleh Santo Maximilianus kebetulan bahwa pengorbanan yang diberikan, pengorbanan nyawanya sendiri. Nah, benar bahwa Oma tadi bilang bahwa untuk sekarang untuk pengorbanan nyawa memang tidak banyak kalau kita mau ambil contoh. Tapi kalau pengorbanan diri itu banyak sekali terjadi. Contoh yang kecil dalam keluarga. Dalam keluarga sendiri pengorbanan dari orang tua untuk anak-anaknya itu sebuah pengorbanan yang luar biasa. Bagaimana orang tua mengorbankan banyak hal, mulai dari perhatian, mulai dari secara ekonomis dan banyak hal yang lain
yang diberikan. Ini sebuah pengorbanan dari orang tua untuk anak-anak. Kalau mau ambil contoh kecil dalam keluarga, dalam keluarga masing-masing kita juga mengalami bagaimana ada pengorbanan sebagai anak, kita merasakan bagaimana pengorbanan yang diberikan oleh orang tua. Ataupun sebagai orang tua atau sebagai oma, opa juga bisa melihat bagaimana ada pengorbanan yang telah diberikan kepada anak-anak atau juga kepada cucu-cucu. Maksud jadi lebih ke ada niat pengorbanan, bukan terus sampai harus meninggal, ya. Tapi dilihatnya dari harus mau ditabrak atau apa. ada dari Romo. Iya, pengorbanan itu Oma pasti juga ada pengorbanan yang sudah dilakukan dan pasti dirasakan oleh anak dan cucu-cucunya. Mungkin Oma bisa salah satunya. Iya, salah satunya. Karena pasti ada banyak pengorbanan. Sharing atau pengalaman. Kayaknya saya anggap itu bukan kalau orang seperti keluarga ya kewajiban bukan pengorbanan. Makanya kalau kadang-kadang kita bisa berkorban untuk orang lain begitu itu gimana caranya begitu. Kalau tanya cara, ya masing-masing orang punya cara ya. Masing-masing orang punya cara. Tapi paling tidak apa yang kita lihat orang lain buat sebagai sesuatu yang baik, dalam hal ini mungkin teladan yang dibuat oleh Maximilianus Maria Kolbe mungkin terlalu tinggi. Dia punya pengorbanannya nyawa sampai mempertaruhkan nyawa gitu ya. Tapi pengorbanan yang bisa dibuat adalah pengorbanan yang sederhana dalam kehidupan kita bisa dibuat. Pengorbanan waktu misalnya. Kita mau korbankan waktu, kita mau melakukan sesuatu tapi ada orang butuh bantuan lalu kita memberikan bantuan. Ini sebuah pengorbanan waktu. Pengorbanan tenaga, kita membantu orang lain melakukan sesuatu, itu namanya pengorbanan. Kan arti dari sebuah pengorbanan adalah bagaimana kita memberikan apa yang dari diri kita untuk orang lain. Sebenarnya itu untuk diri kita, tapi kita bisa berikan kepada orang lain. Waktu, tenaga, pikiran, ide, itu juga bisa kita berikan kepada orang lain sebagai sesuatu yang mau membantu orang lain. Kadang-kadang mendengarkan aja tuh ya. Iya, betul. Mendengarkannya juga sebuah pengorbanan. Iya. Dan kita mau melakukan sesuatu ini. Pasti. Apalagi Romo sering dicurhati. Kalau dicurhati itu blunder Pak. Iya, luar biasa sekali. Mungkin ya. Waktu ini percakapan dengan sebenarnya pengen dilanjutkan percakapan ini karena masih ada pertanyaan mungkin di pikiran saya mungkin pasti banyak masih banyak cuman karena waktu yang sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, mungkin lain kali waktu kita masih ada bicara yang lain tentang luar biasa penjelasan Romo tentang Santo Maximilianus Kolbe, martir, cinta dan kesetiaan, juga sharing dari Oma Cecilia. Sebelum menutup acara ini kita minta doa dari Romo. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk berkat yang Engkau berikan, Engkau limpahkan kepada kami sampai dengan saat ini. Kami hari ini merenungkan semangat dan teladan hidup yang ditunjukkan oleh orang kudus-Mu, Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang martir di abad ke-19 yang memberikan diri, nyawanya untuk menggantikan sesamanya yang membutuhkan. Semoga semangat cinta, pengorbanan, keteladanan hidup, dan juga dedikasi kepada Bunda Maria yang ditunjukkan oleh Santo Maximilianus Maria Kolbe menjadi pelajaran bermakna bagi kami untuk boleh kami juga terapkan dalam pengalaman kami melalui contoh-contoh pemberian diri, pengorbanan diri yang sederhana yang boleh kami buat dalam kehidupan ini bersama dengan orang lain, dalam keluarga ataupun juga dalam kehidupan bersama sesama kami di dunia ini. Tuhan dampingilah kami selalu dengan berkat-Mu agar semangat cinta, pengorbanan dan pelayanan Santo Maximilianus boleh kami terapkan juga dalam hidup ini. Doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Maximilianus Maria Kolbe, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih juga. Terima kasih Oma Cecilia. Meskipun kita ingin lanjut, tapi kita harus menutup acara hari ini. Sampai jumpa di acara
Oke hari ini, orang kudus hari ini. Berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.